Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk perkuliahan Sistem dan Teknologi Informasi, kita akan membahas terkait materi tele internet ya. Saya share screen terlebih dahulu. Jadi ada telecommunication, internet, dan wireless teknologi. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mengidentifikasi komponen-komponen prinsip ya dari telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, dan juga teknologi kunci dari jaringan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perbedaan tipe dari jaringan. Yang ketiga adalah mendeskripsikan bagaimana internet dan teknologi internet itu bekerja dan bagaimana mereka mendukung komunikasi dan bisnis elektronik. Selanjutnya adalah mendeskripsikan prinsip teknologi prinsip dan standar juga untuk jaringan wireless, komunikasi, dan internet akses. Lalu mendeskripsikan radiofrekuensi identification dan RFID ya, radio frequency identification ini RFID, dan juga sensor wireless, jaringan sensor wireless, dan mengidentifikasi solusinya adalah melakukan pelacakan komponen secara real time, kemudian melakukan optimasi pada transportasi, dan juga komunikasi ekspedisi. Untuk melakukan tracking komponen tersebut, kita memerlukan namanya jaringan Wi-Fi, kemudian teknologi RFID, dan juga mobile handhelds, ya, serta material inventory yang tracking software. Jadi perangkat lunak untuk melakukan tracking material inventory. Kalau kita lihat beberapa peralatannya saling sambung ya. Kemudian juga ada penggunaan teknologi di dalam produksi dan supply chain yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Berikut adalah contoh berbagai aplikasi ya dari teknologi RFID kalau kita lihat. Jadi dengan yang pertama untuk masuk gate gitu ya, untuk masuk gate, kemudian juga untuk buku ya, buku-buku tracking, kemudian juga kalau kita lihat di mall-mall itu juga ada pakaian ya, yang kalau dia dipasangi RFID. Jadi kalau pakaian itu terbawa oleh atau diambil oleh orang yang sengaja berbuat tidak baik, maka ketika melewati gate dia akan berbunyi. Nah, kemudian yang di ini ya juga sama RFID untuk di pintu tol ya. Jadi dia bisa mengenali kalau ada mobil lewat, kemudian palang pintu akan terbuka secara otomatis. Dan berbagai termasuk juga ada lingkungan logistik berbasis RFID ya. Bagaimana logistik itu di-track menggunakan teknologi RFID. Terkait dengan telekomunikasi dan jaringan pada bisnis dunia saat ini ya, kita mengenal tren jaringan dan tren komunikasi, di mana ada convergence ya, jaringan telepon dan jaringan komputer itu converge ke dalam satu single digital network menggunakan internet standar. Jadi dia bisa menyatu menggunakan standar internet. Kalau kita lihat kan sekarang kita bisa telepon dengan WA, kemudian
telepon langsung menggunakan komunikasi internet. Ini adalah salah satu tren yang terjadi saat ini. Kemudian broadband, dengan adanya broadband, akses internet dengan jangkauan frekuensi lebih luas dan transfer data bisa lebih cepat. Di mana kalau di Amerika lebih dari 68% internet user atau pengguna internet itu menggunakan akses broadband. Kemudian broadband wireless, ini ada voice, kemudian komunikasi data, komunikasi suara ya, itu sekarang meningkat dengan adanya platform wireless broadband yang ada di seluruh dunia. Terkait dengan jaringan komputer, kita mengenal sedikit ya bagaimana jaringan komputer itu terbentuk. Jadi jaringan komputer itu merupakan koneksi antar komputer. Jadi minimal 2 atau lebih komputer ya, minimal 2 komputer yang terkoneksi. Jadi 2 atau lebih komputer yang terkoneksi itu kita sebut sebagai jaringan komputer. Di mana major komponen atau komponen utama di dalam komputer jaringan sederhana itu ada klien dan server komputer. Jadi 2 tadi, satunya sebagai server, satunya sebagai klien. Lalu ada network interface atau NIC yang bisa digunakan untuk interface jaringan ya. Kemudian connection medium, media koneksi, lalu sistem operasi jaringan, hub, switch, dan routers ya. Hubs itu menghubungkan dan mengirimkan paket data ke perangkat yang terhubung. Sementara switch seperti hub tetapi dapat menyaring serta meneruskan data ke alamat tujuan. Ya. Router itu memandu perjalanan paket data dan memastikan bahwa data sampai pada alamat yang benar. Sehingga tugas utama router untuk menyambungkan 2 jaringan yang berbeda, baik itu jaringan internet dan jaringan lokal. Jadi seperti ini ya, router ini menyambungkan 2 jaringan yang berbeda. Jadi jaringan ini dengan jaringan ini disambungkan oleh router. Sementara switch itu yang menghubungkan beberapa ini ya. Dan ini adalah beberapa PC, di masing-masing PC ini harus ada network interface tadi ya, NIC. Ya. Lalu ini servernya ya, salah satu harus berfungsi sebagai server, sementara yang lain berfungsi sebagai komputer klien. Nah, ini adalah jaringan simple ya, komponen dari jaringan komputer yang sederhana. Untuk perusahaan besar ya, jaringan di dalam perusahaan besar ini biasanya berbagai LAN itu terhubung ya antar jaringan, sehingga beberapa server yang powerful itu terlibat ya. Jadi ada website, corporate intranet, extranet, kemudian back-end system. Lalu ada mobile wireless LAN atau Wi-Fi network, video conferencing system, telepon network, dan wireless cellphone. Infrastruktur network corporate itu sekarang seperti ini ya. Jadi today's corporate network infrastruktur ini adalah koleksi dari berbagai jaringan, dari public switch telepon network ke internet, kemudian ke corporate local area network, menghubungkan work group, departemen, dan office floor. Kalau kita lihat di sini ada telepon service provider, internet service provider, wireless internet service provider, yang ini tergabung semua ya menjadi salah satu jaringan. Ada berbagai komputer server gitu ya, ada apa namanya telepon ya, telepon mobile maupun telepon yang ini ya terhubung satu sama lain dengan komputer klien dan juga berbagai sudut jaringan. Teknologi kunci ya, teknologi kunci digital networking teknologi. Teknologi kunci dari jaringan digital itu adalah client server computing, di mana model komputasinya menggunakan model komputasi distribusi, dan klien menghubungkan beberapa network yang dikontrol oleh komputer server, jaringan komputer server. Server memiliki aturan komunikasi untuk network dan menyediakan setiap klien itu alamat-alamat, sehingga klien yang lain atau komputer yang lain itu bisa menemukan komputer tersebut di dalam jaringan. Ya, memiliki computing mainframe yang tersentralisasi ya. Jadi largely mereplace ya. Jaringan itu mereplace computing dari mainframe yang tersentralisasi yang dulu besar-besar itu.
Dan di sini untuk internet ini large implementation of client server computing. Jadi beberapa komunikasi atau beberapa hubungan tadi itu membentuk jaringan internet. Yang kedua adalah, kalau yang pertama ada client server computing, yang kedua adalah paket switching. Jadi di dalam teknologi networking itu terjadi yang namanya paket switching. Apa itu paket switching? Metode untuk memotong-motong pesan digital ke dalam paket-paket. Ya, kemudian mengirim paket-paket tersebut ke dalam jalur komunikasi yang berbeda-beda sebagaimana mereka tersedia, dan kemudian menyusun kembali paket tersebut ke tujuan. Jadi paketnya itu dikirim, dipecah kecil-kecil kemudian dikirim. Dan jaringan switch circuit yang sebelumnya itu memerlukan penyusunan point-to-point circuit yang kompleks. Sehingga paket switching ini biasanya lebih efisien ya, menggunakan jaringan kapasitas komunikasi jaringan. Jadi dipecahin kecil-kecil itu menjadi lebih efisien. Ini kalau kita lihat, kita punya paket data message ya. Kemudian ada ini datanya, kemudian juga ada destination-nya kemana. Ya, paket-paket ini dipecah. Ini misalnya ada 3 paket ya, 1 paket dilewatkan sini, 1 paket dilewatkan sini, 1 paket dilewatkan jaringan yang sini, kemudian dirakit kembali, lalu diterima oleh penerima. Ya, jadi data digrupkan menjadi paket kecil-kecil, kemudian ditransmisikan secara independen melalui jaringan komunikasi, dan kemudian di ujungnya itu dibangun kembali atau dirakit kembali. Kunci berikutnya adalah TCP/IP dan connectivity. Jadi ada istilah protokol, itu merupakan rules yang mengelola transmisi dari informasi antara 2 points. Ya, ada protokol yang berlaku yang diikuti oleh jaringan transmisi tadi ya, tata kelola transmisi. Nah, transmission TCP/IP itu adalah Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Jadi standar umum di dalam dunia yang menjadi dasar dari internet. Ya, Departemen dari Pertahanan itu menggunakan model untuk TCP/IP ya, reference model untuk TCP/IP itu ada 4 layer. Jadi ada application layer, transport layer, internet layer, dan network interface layer. Ini layer-layernya ya, ada 4 yang TCP/IP model. Kalau dibandingkan dengan OSI model, kalau mungkin teman-teman yang pernah belajar tentang jaringan ya, mengenal ada OSI model ini, ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Ini dijadikan 4 layer di TCP/IP. Jadi ada layer fisik, layer data link, layer network, layer transport, layer sesi, dan layer presentasi sama layer aplikasi ya. Ini di International Organization for Standardization (OSI) itu dibagi-bagi, kemudian ini mengilustrasikan 4 layer model untuk komunikasi ya, antara komputer A dengan komputer B. Ya, jadi satu aplikasi misalnya berkomunikasi dengan aplikasi di komputer B, itu dia melewati 4 layer ini. Jadi aplikasi, kemudian ada transport layer, lalu melewati internet, lalu ke network interface, ketemu di network interface-nya komputer satunya, lalu dari internet ini dilakukan transport untuk mendeliver aplikasi di komputer B. Nah, jaringan komunikasi, di dalam jaringan komunikasi kita mengenal adanya sinyal. Ya, sinyal itu ada digital versus analog, di mana ada modem yang mentranslasikan sinyal digital ke dalam bentuk analog atau sebaliknya. Ya, kita biasanya kalau di rumah itu ada modem ya, untuk bisa menerima paket-paket data tersebut. Nah, tipe dari jaringan sendiri ada LAN, ada WAN, ada MAN, ada CAN. LAN itu adalah local area network, di mana di situ ada Ethernet client server, lalu wide area network, ada metropolitan area network, dan campus area network atau CAN. Nah, ini tipe-tipenya ya. Kalau yang ini ada personal area network atau PAN,
Kemudian kalau beberapa itu dikumpulkan itu menjadi local area network atau LAN. Nah, satu LAN ini, satu area ini bisa tersambung dengan area yang lain itu dengan one wide area network. Ya. Kalau di metropolitan area network itu di dalam kota-kota itu bisa tersambung satu sama lain. Ya. Nah, ini kalau digabungkan, jadi yang paling besar itu adalah yang wide area network. Nah, fungsi dari modem ini adalah mengubah dari digital ke analog atau sebaliknya dari analog ke digital ya, untuk ditransmisikan ke antar komputer. Ya. Nah, router itu berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Ya, ini ada router itu misalnya dia bisa meneruskan di router ini untuk bisa tersambung di internet ya. Jadi telepon, komputer ini untuk nyambung ke internet itu memerlukan yang namanya modem. Ya. Nah, ini modemnya seperti ini ya, internet modem. Ada external modem. Ini internal modem, ini external modem ya. Ini sangat banyak yang ya kita punya. Kalau yang sekarang kan ada yang sudah terpasang di komputer ya, sehingga begitu ini langsung bisa nyambung. Yang berikutnya adalah komunikasi network ya, physical transmission media, sama transmission speed. Di situ ada twist pair wire, coaxial cable, fiber optic, wireless transmission media, dan device. Jadi untuk mentransmisikan data itu perlu media fisik. Ya, bentuknya adalah kabel. Kemudian dia juga memiliki kecepatan transmisi. Yang satuannya itu ada bits per second, atau hertz, atau bandwidth. Ya. Bandwidth atau lebar pita adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu. Bandwidth sinonim untuk data transfer rate, yaitu jumlah data yang dapat dibawa dari sebuah titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu pada umumnya dalam detik. Biasanya diukur dalam bit per second. Jadi bandwidth itu biasanya diukur dalam bit per second. Nah, bandwidth juga diukur dengan putaran per detik atau cycle per second atau hertz, yaitu perbedaan antara frekuensi terendah dan tertinggi yang dapat ditransmisikan. Nah, terkait dengan internet ya, global internet, kita mengenal ada World Most Extensive Network dan ISP, Internet Service Provider. Internet Service Provider ini adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambung internet. Ada banyak ya ISP, teman-teman ISP mungkin yang dari ada yang apa Indosat gitu ya, Telkomsel dan lain-lain, ini dia punya ISP. Nah, provide koneksi, jadi menyediakan koneksi. Nah, tipe dari koneksi internet ada yang dial up, ada yang DSL, ada yang kabel internet connection, dan ada yang satelit. Yang membedakan ini adalah jumlah data yang ditransmisikan ya. Satelit paling cepat. Kemudian internet address dan arsitektur, Anda mengenal yang namanya IP address dan juga DNS atau domain name system. DNS ini mengkonversi IP address ke nama domain, ya. Kemudian ada struktur hierarki dan juga top level domain. Ini contoh domain name system ya. Jadi domain name system itu adalah sistem hierarki dengan root domain, top level domain, second level domain, dan host computer at third level. Jadi misalnya kayak gini, sales.google.com, yaitu nama domain sistemnya. Sebenarnya itu ada komputer sales yang terhubung dengan jaringan Google. Kemudian di top levelnya ada .com, top levelnya ada .com, ya. Paling tinggi ini adalah internet root domain ya. Di internet root domain. Jadi kalau mau cari sales.google.com dari root domain ini dia nyari ke com dulu, kemudian cari ke Google, cari ke komputer salesnya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini nanti untuk memudahkan, ini sebenarnya ada alamat IP-nya, tapi untuk memudahkan menghafal itu adalah lebih gampang kalau menggunakan DNS. Nah, ini pertempuran antara jaringan ya, neutrality.
kenapa neutrality jaringan, ya apa itu yang disebut dengan neutrality jaringan, kemudian mengapa internet dioperasikan di bawah neutrality jaringan untuk poin ini, kemudian siapa yang ada di neutrality jaringan ini dan siapa lawannya, ya mengapa. Ini ada di buku Interactive Session, ya bisa dibaca di situ. Kemudian global internet sendiri kita mengenal internet service, ya layanan internet itu ada email, chatting, ya, lalu electronic discussion group, telnet, file transfer protocol, dan World Wide Web (WWW). Nah, ini client server computing di internet. Kalau kita lihat ada database, ya, backend system, ya, ada database server, application server. Ya, ini saling berkomunikasi, ya. Ini sales, production, accounting, human resource. Ya, ada web page, ada mail files, itu semua yang ada di server. Jadi ini layanan client server computing di dalam internet, dan layanannya bisa email, bisa web, kemudian bisa aplikasi gitu ya, bisa dari kliennya ngaksesnya bisa lewat browser, web browser ataupun software klien yang lain, ya, baik menggunakan komputer maupun smartphone. Jadi melalui internet ini kita bisa mengakses berbagai jenis aplikasi maupun layanan dari internet. Nah, kita mengenal juga yang namanya VoIP, ya, Voice over IP, teknologi yang memungkinkan percakapan suatu jarak jauh melalui media internet. Ya, seperti Skype, ya, Net Meeting, Google, Digital Voice Communication menggunakan IP dan paket switching. Ya, providernya ada provider kabel sama ini, ya. Lalu ada Unified Communication, komunikasi sistem komunikasi yang mengintegrasikan suara, data, email maupun conferencing. Ya, dan ada juga mengenal namanya VPN, Secure Encrypt Private Network Run over Internet, ya, PPTP tunneling. Jadi kalau kita mau mengaksesnya, saya mau mengakses jaringan yang ada di dalamnya ITS, yang hanya bisa diakses, jadi aplikasi-aplikasi yang hanya bisa diakses dari dalam ITS, kalau dari luar nggak bisa, maka saya bisa akses dari luar itu menggunakan yang namanya VPN, Virtual Private Network. Contohnya sistem keuangan, ya, sistem keuangan ini kalau diakses dari luar nggak bisa. Jadi bisanya hanya diakses dari jaringan ITS, yang ada di ITS. Nah, untuk bisa, kalau saya berada di luar, maka saya harus menggunakan yang namanya VPN. Nah, bagaimana voice over IP itu bekerja, ya? Jadi ini usernya ngomong how are you gitu ya, dipecah-pecah paketnya. Jadi A, B, C. Fine, thank you. Ini jawabannya dari sini, ya. Jadi ini ngirim A, B, C, kemudian di internet ini dipecah-pecah tadi, terus di combine lagi sampai bisa dirakit, didengarkan user, kemudian usernya akan bilang fine, thank you. Dikirim lagi. Nah, ini sama seperti yang sedang kita lakukan ini, ya. Ketika teman-teman mendapatkan message atau suara saya ini, maka ini yang terjadi di dalam internet. Ya, ada pemecahan paket kemudian dikembalikan lagi untuk diterimakan. Ya, baik. Ini minta tolong untuk didiskusikan. Jadi memonitor employee di dalam jaringan ini unethical atau good business, ya, tidak punya etika atau memang itu seharusnya yang dilakukan, ya. Ini silahkan didiskusikan. Jadi apakah manajer perlu memonitor email employee dan penggunaan internet, ya. Anda bisa sampaikan kenapa iya, kenapa tidak, kemudian deskripsikan efektif email dan web use policy untuk company. Jadi lihat ke perusahaan Anda, kemudian coba deskripsikan apakah ada kebijakan terkait penggunaan web maupun penggunaan email yang efektif, ya. Lalu apakah manajer menginformasikan kepada employee bahwa behavior-nya ini dimonitor, ya. Apakah manajer perlu menyampaikan ke employee atau perlukah manajer memonitor secara rahasia, ya. Kira-kira kenapa dan kenapa tidak, ya. Minta tolong untuk dikerjakan selama 1 jam perkuliahan ini, satu diskusi, ya. Jadi satu kelompok 2 orang.
lalu diunggah hasilnya dalam bentuk tulisan. Ya, kasih nama dan NRP. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.